Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ziko Khairan Atmojo dari kelas 10A. Di video kali ini saya akan menyampaikan materi tentang keanekaragaman hayati, materi biologi kelas 10. Baik, kita mulai dari pengertian keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati adalah semua bentuk variasi di permukaan bumi, baik dari tingkat gen, tingkat spesies, dan tingkat ekosistem. Keanekaragaman hayati dibagi menjadi 3 tingkat. Yang pertama, tingkat gen, yang kedua, tingkat spesies, dan yang ketiga, tingkat ekosistem. Baik, kita mulai dari tingkat yang pertama, yaitu tingkat gen. Keanekaragaman di tingkat gen ini adalah perbedaan yang muncul pada sifat atau ciri khas dalam satu jenis spesies. Oke, kita akan ambil contoh padi. Padi ini ada yang panjang dan ada yang pendek. Kemudian padi itu ada yang tahan hama dan cepat panen. Itu tadi adalah contoh untuk keanekaragaman tingkat gen. Kemudian untuk yang kedua itu ada tingkat spesies. Keanekaragaman ini adalah perbedaan jenis makhluk hidup yang tinggal dalam suatu tempat atau daerah. Contohnya kita ambil hutan. Di hutan ini banyak sekali hewan-hewan liar, dan contoh-contoh hewan liar itu ada singa, harimau, ular, beruang, burung elang, dan masih banyak hewan liar lainnya yang hidup di dalam hutan. Kemudian yang ketiga adalah tingkat ekosistem. Keanekaragaman tingkat ekosistem ini adalah perbedaan tempat atau daerah yang memiliki makhluk-makhluk khasnya sendiri. Contohnya di perairan itu ada ikan dan terumbu karang. Di hutan itu ada pohon-pohon lebat dan hewan-hewan liar. Kemudian di padang rumput yang luas itu ada padang rumput, kemudian ada hewan zebra. Kemudian kita dapat menyimpulkannya dengan mudah, yaitu bahwa tingkat gen itu adalah perbedaan dari ciri atau sifat suatu jenis. Kemudian untuk keanekaragaman jenis atau keanekaragaman spesies itu adalah keanekaragaman makhluk hidup yang tinggal di dalam suatu tempat. Kemudian untuk tingkat ekosistem adalah perbedaan tempat dengan ciri makhluknya masing-masing. Baik, kita akan bahas untuk persebaran flora dan fauna di Indonesia. Baik, kita akan mulai dari persebaran fauna. Persebaran fauna di Indonesia dibatasi dengan garis Weber dan garis Wallace. Baik, di Indonesia itu ada 3 wilayah, yaitu wilayah barat, wilayah pertengahan, dan wilayah timur. Untuk di wilayah barat itu batasnya adalah di sebelah barat garis Wallace. Kemudian di wilayah pertengahan itu ada berada di antara garis Wallace dan garis Weber. Kemudian untuk wilayah timur itu berada di wilayah timur garis Weber. Kemudian kita akan bahas yang di wilayah barat. Di wilayah barat ini batasnya tadi kan ada di sebelah barat garis Wallace. Berarti pulau-pulaunya ada ya meliputi Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Contoh hewan-hewan yang hidup di garis di wilayah barat ini contohnya ada gajah Sumatera, badak Sumatera, badak bercula 1, harimau Sumatera, bekantan, dan beruang madu. Kemudian untuk di wilayah pertengahan, wilayah yang berada di tengah-tengah garis Weber dan garis Wallace. Wilayah ini meliputi Pulau Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Contoh-contoh hewan yang tinggal di wilayah pertengahan ini ada kijang, babi, komodo, dan burung maleo. Kemudian untuk di wilayah timur, ini berada di wilayah timur garis Wallace. Wilayah pembagiannya itu ada di Kepulauan Maluku dan Pulau Papua. Di wilayah timur ini banyak sekali hewan-hewan tipe Australialis. Contohnya seperti kanguru. Kemudian untuk jenis burung-burungnya banyak sekali di Papua ini. Ada contohnya burung cendrawasih, burung nuri, dan burung cendrawasih, burung nuri, dan burung kasuari. Kemudian untuk persebaran flora di negara Indonesia itu terbagi menjadi tiga jenis. Yang pertama ada jenis hutan hujan tropis, yang kedua ada hutan musim, yang ketiga itu ada padang rumput atau sabana.
Mulai dari yang pertama itu hutan hujan tropis. Hutan ini selalu memiliki curah hujan yang tinggi. Biasanya pohonnya lembab dan tinggi dan rabat. Kemudian wilayah persebarannya itu ada di Sumatera dan Kalimantan. Untuk tanaman yang biasanya ditemukan di sini adalah tanaman anggrek. Kemudian untuk di hutan musim, hutan ini selalu memiliki curah hujan dan musim kemarau. Jadi ketika musim kemarau, ciri-ciri hutan ini biasanya akan menggugurkan bunga-bunganya. Contohnya itu ada pohon jati dan mahoni. Kemudian untuk di padang rumput atau sabana itu adalah sebuah padang yang isinya hanya rumputan yang luas, tidak ada dan jarang sekali ada pohon. Tanaman yang bisa kita temui di sini biasanya adalah rumput sabana. Kemudian ada beberapa hal yang bisa menyebabkan berkurangnya populasi flora dan fauna di Indonesia. Beberapa penyebabnya itu biasanya yang pertama adalah perusakan habitat flora dan fauna. Kemudian ada akibat dari pemanasan global. Kemudian yang ketiga itu ada pergeseran lahan untuk perindustrian dan perkebunan. Kemudian yang biasanya sering terjadi di Indonesia itu adalah pergeseran lahan tempat tinggal flora dan fauna untuk dijadikan sebagai bahan untuk penambangan ilegal. Baik, untuk upaya pelestarian keanekaragaman hayati flora dan fauna ini bisa dilakukan dengan dua cara supaya tidak punah. Yang pertama itu secara in situ dan ex situ. Baik, untuk pelestarian secara in situ ini pelestarian keanekaragaman hayati tetapi masih di tempat asalnya. Contohnya seperti Taman Nasional dan Cagar Alam. Kemudian untuk Taman Nasional yang terkenal di Lampung itu ada Taman Nasional Waikambas contohnya. Kemudian untuk pelestarian secara ex situ itu perawatan keanekaragaman hayati flora dan fauna yang dibawa keluar dari taman habitat aslinya kemudian dirawat di tempat lain. Contohnya kebun binatang dan kebun raya. Kemudian manfaat keanekaragaman hayati flora dan fauna ini banyak sekali manfaatnya bagi kehidupan kita. Manfaatnya itu yang pertama sebagai bahan pangan atau sebagai bahan makanan. Yang kedua sebagai bahan sandang atau bahan pakaian. Kemudian yang ketiga ada untuk sebagai bahan bangunan. Yang keempat untuk upaya budidaya. Yang kelima sebagai bahan obat-obatan. Nah, kemudian untuk sebagai bahan pangan itu contohnya seperti ayam, sapi, bebek, dan jenis-jenis buahan dan sayur-sayuran. Kemudian sebagai bahan sandang biasanya yang digunakan adalah wool atau kulit domba. Kemudian untuk penggunaan bahan bangunan itu contohnya seperti bambu untuk membangun rumah dan kayu. Nah, kemudian sebagai upaya budidaya itu biasanya dibudidayakan adalah jenis-jenis rempah-rempah yang ada di Indonesia seperti jahe, lengkuas, dan masih banyak lagi jenis-jenis rempah-rempah yang dibudidayakan di Indonesia. Kemudian sebagai bahan obat-obatan itu ada buah mengkudu yang bisa mengobatkan penyakit diabetes. Baik, video saya tentang materi keanekaragaman hayati saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf apabila saya mengucapkan kata yang salah atau tidak enak didengar atau mungkin ada kalimat-kalimat yang kurang jelas untuk dipahami. Saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.